Sejak 20 Maret lalu, beras impor mulai berdatangan ke Indonesia. Di tahap pertama ini, Bulog mendatangkan 500.000 ton beras impor. Lelang pengadaan beras impor ini diumumkan pada 17 Januari 2024 lalu atau 2 bulan sebelumnya. Dalam pengumuman lelang disebutkan, syarat beras yang dikirim tidak boleh lebih dari 6 bulan masa dipanen. Namun hingga lelang usai dan beras impor berdatangan, Bulog tidak pernah sekalipun mengumumkan siapa saja pemenang lelang pengadaan beras impor. Yang mengagetkan, pertengahan Juni lalu muncul informasi di publik, Bulog harus membayar denda keterlambatan bongkar muat atau demurrage ke Pelindo sebesar 350 miliar rupiah. Informasi soal demurrage impor beras terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR dengan Menteri Pertanian dan jajaran ketahanan pangan. Celakanya, saat itu baik Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Bulog menjawab adalah hal yang biasa-biasa saja dan sudah diperhitungkan oleh Bulog. Demurrage yang ada sekarang ini itu bagaimana cara menjelaskannya itu bisa terjadi? Saya mungkin ini Badan Pangan yang bisa menjelaskan. Oh, Bulog ya? Ya nanti silakan aja. Yang penting kami mendapatkan penjelasan itu supaya kita juga jelas duduk masalahnya demurrage ini. Pak Hermanto, khusus demurrage nanti yang paling tepat untuk menjawab Pak Dirut Bulog. Karena demurrage itu belum selesai hitungannya, ada shipping line, ada insurance, dan biasanya untuk ekspor impor itu hal yang biasa. Jadi pada saat orang mengekspor atau mengimport ada bisa karena hujan misalnya tidak bisa bongkar atau apa. Nanti silakan Pak Dirut Bulog bisa menambahkan. Seperti disampaikan Pak Kepala Badan Pangan tadi, demurrage itu biaya yang menjadi bagian lah dari biaya yang harus sudah diperhitungkan di dalam kegiatan ekspor atau impor. Berapa persisnya itu masih terus diperhitungkan karena ada negosiasi misalnya dengan mana yang bisa di-cover insurance, mana yang tidak, mana yang harusnya menjadi tanggung jawab dari shipping line-nya, mana yang tidak. Kepala Bulog, Bayo Krisnamurti menjawab diplomatis tanpa menyebut besaran denda keterlambatan. Kabulog menyebut nilai demurrage hanya 3% dari total nilai beras impor. Mungkin perlu dipertegas juga Pak, biaya demurrage berapa sih besarnya Pak kok sampai heboh kayak begini? Kami masih berhitung Pak, dan tadi masih melakukan negosiasi, jadi angka akhirnya belum selesai. Tetapi perkiraannya kalau dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor, mungkin insya Allah tidak lebih dari 3%. Nyatanya, persoalan demurrage impor beras ini tidak sesederhana yang diucapkan Kepala Bulog. Dari dokumen yang realitas miliki, beban tagihan 350 miliar rupiah muncul termasuk memperhitungkan biaya penyimpanan atau penitipan beras impor tahun 2023 sebesar 10,36 miliar rupiah. Sementara tahun 2024 terdapat demurrage senilai 294,55 miliar rupiah. Biaya tersebut muncul atas pemakaian 12.206 kontainer yang sempat tertahan di 3 wilayah pelabuhan. Berdasarkan dokumen yang realitas miliki juga terungkap, ternyata tidak cuma persoalan bongkar muat yang terlambat. Demurrage juga disebabkan oleh tidak lengkapnya dokumen impor beras sehingga Bea dan Cukai tidak bisa melakukan clearance. Celakanya, sebagian keterlambatan itu disebabkan oleh hilangnya 25 dokumen pengangkutan. Atas pembengkakan biaya tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI mendorong dibentuknya panitia khusus. Pansus dianggap perlu dilakukan untuk mendalami dugaan kerugian negara dan memperbaiki tata kelola pangan nasional. Komisi 4 DPR beranggapan Bulog teledor dalam pengadaan beras impor. Dengan pengalaman impor bertahun-tahun, tidak semestinya terjadi keteledoran. Ya kalau saya sih bilang ya, lalai, ya kan? Lalai, tetapi mungkin karena mereka beranggapan, karena kan pernyataan dari Bappenas kan mengatakan bahwa ini hal yang biasa, bahwa demurrasi itu adalah sudah dihitung sebagai
pembiayaan dari perusahaan. Tapi kalau kemudian ini terjadi dendanya begitu besar sampai 350 miliar, ini kan soal. Ya. Negara kemudian dirugikan. Karena kita kan bukan membayar denda itu bukan dengan dana perusahaan kan, tapi kan dengan dana negara juga. Nah karena itu ini tidak bisa dikatakan ini hal yang biasa, ini adalah hal yang luar biasa. Ya, apalagi kemudian kita kaitkan dengan situasi pasar pangan kita, terutama beras yang kemudian mahal, kadang fluktuasinya juga hilang di pasar. Nah, ini kan perlu menjadi perhatian kita. Demorasinya itu kan cuma sampai 350 miliar ya. Nah, tapi ada selisih harga beras itu sampai 2,7. Nah, karena ini harus menjadi perhatian kita gitu. Nah, itu yang saya bilang, mudah-mudahan ini menjadi entry point untuk kita masuk ya, untuk membuka skandal impor beras ini. Impor beras dalam 2 tahun terakhir melonjak drastis hingga terus memunculkan kontroversi di ranah publik. Dengan sistem pengadaan yang tidak transparan, wajar publik mencurigai berpotensi menjadi ladang subur praktek kong kali kong dan potensi korupsi yang tinggi. Pertanyaannya, jangan-jangan ini sudah dikuasai oleh broker. Kalau dikuasai oleh broker kan memperpanjang mata rantai.